Oke, selamat siang teman-teman. Kembali bersama saya Darlina Sialagan di podcast Bincang Hangat tentang pendidikan saat ini. Oke, saat ini kita tahu pendidikan itu sangat penting. Nah, di sini kan kita membahas bagaimana perjalanan pendidikan dengan topik filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan berbincang hangat dengan narasumber kita yaitu Ibu Angel Tarihoran. Oke, Ibu Angel, kami silahkan. Oke, selamat siang Ibu Angel. Selamat siang Bu Dalina. Oke, apa kabar Ibu Angel? Kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga. Saya telah diundang ke sini, sebuah kehormatan loh Bu. Oke, terima kasih juga. Jadi sebelum masuk tema kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kan Ibu Angel sudah pengalaman nih. Kira-kira kurang lebih berapa tahun sudah pernah mengajar atau mengajar di mana begitu Bu? Kalau saya sendiri sudah berpengalaman sekitar 5 tahun ya mengajar di sebuah SD di Wow. kota ini. Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nah apa satu kata nih yang menggambarkan tentang guru? Satu kata untuk seorang guru. Nah, Guru ya. ya, Guru itu luar biasa itu 2 kata. Lebih ke hebat. hebat. Oke, hebat. Saya juga setuju dengan kata hebat. Nah, dengar-dengar nih, kurikulum kan terus berubah nih Bu. Sebelum merdeka hingga pada saat ini. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya itu luar biasa ya. Mungkin orang sudah mengenal dia, orang-orang yang bergelumut di dalam dunia pendidikan. Beliau adalah salah satu bapak pendidikan nasional Indonesia. Nah, saya tidak menyangka bagaimana kalau tidak ada bapak ini nih. Iya, benar. Karena kita tahu ya, bapak itu pendiri sekolah pertama kali itu saya ingat itu Taman Siswa. Benar. Iya. Dia juga yang sebagai pengubah sistem pendidikan di Indonesia itu berdasarkan hasil pemikiran dia loh. Jadi iya. sampai sekarang hasil pemikiran dia itu masih kita pakai dalam pendidikan ini, masih relevan dalam kehidupan. Itu dia yang mau kita bahas nih. Kalau kita lihat baik. Mari kalau kita lihat ulang sebelum ya. merdeka nih, kita ini ada golongan-golongan tertentu sangat Ada kasta-kasta. Nggak ada seperti sangat yang susah sekarang. kan. Benar. Terus ada pun beberapa yang disekolahkan hanya mempelajari membaca, menulis, berhitung seadanya saja. Tidak ada kurikulum, tidak ada, hanya mereka diajari hanya untuk kebutuhan para penjajah dulu untuk bisnis dagangnya mereka. Nah, sekarang sudah semakin berkembang dong. Nah, ada kurikulum sekarang yang kita pakai. Benar. Kurikulum Merdeka. Iya, Merdeka. Dengar-dengar juga ini menganut pemikiran Ki Hajar Bapak Dewantara. Iya, benar. Iya. Mendengar kata Ki Hajar Dewantara nih, Bapak, Ibu, apa yang Ibu pikirkan begitu? Kalau beliau ya, pasti semua udah pada kenal beliau ya. Bapak pendidikan kita ya. Benar-benar. Pasti semua pada tahu Bapak ini siapa sih, apa sih yang dibuat dia, bagaimana sih pengaruhnya dalam kehidupan kita, apalagi dalam sistem pendidikan di Indonesia ini. Nah, kalau mendengar kata beliau yang teringat saya itu yaitu slogan 3 slogan yang luar biasa itu. Oke, jadi panutan Iya, kita. iya, sampai sekarang ya. Iya, benar-benar. Yang pertama itu Ingarso Suntulodo itu. Iya, Ingarso Suntulodo yang artinya di depan memimpin. Oke. Berarti setiap semboyan itu ada maknanya nih ya. Ada. Untuk ketiga itu semua ada. Yang pertama itu Ingarso Suntulodo itu artinya di depan memimpin. Itu maksudnya di depan memimpin itu memberi contoh yang baik ya. Dimana sebagai pemimpin dan kita sebagai pendidik, terutama saya sebagai guru, itu saya memberikan contoh yang baik untuk siswa saya, di mana saya memberikan ajaran-ajaran baik, di mana saya memberikan tidak hanya memerintah, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya meminta, tetapi membantu anak didik saya itu untuk berlaku baik. Contohnya ada hal kecil nih, saya pernah juga lihat kayak ibu guru ini mungkin ada beberapa sekolah yang mengembangkan karakter tersebut, kayak ada itu kalau kita masuk di sekolah itu sapa, senyum, ya 3S salam. Sapa, senyum, salam. Nah, ada juga 4 kata ajaib, saya pernah dengar itu 4 kata ajaib itu tolong, terima kasih, permisi, maaf.
Nah, jadi kalau hal-hal yang kecil kayak kita minta bantuan sama anak-anak gitu, nah kita minta tolong ya nak, begitu ya kan. Terus habis itu kita terima kasih dong. Nah, anak-anak yang lain pasti lihat itu kan. Iya, nah, benar-benar. berarti menjadi teladan yang baik. Iya benar, jadi teladan di depan bagi murid-murid kita. Lalu yang kedua yaitu Nadia Mangkarsa. Nah, itu artinya bagaimana menurut ibu itu? Yang bagaimana itu? di tengah itu sebagai penyemangat. Jadi kita itu menyemangati siswa dalam proses pembelajaran. Kita di tengah-tengah mereka itu menyemangati mereka supaya bisa menjadi yang lebih baik, supaya bisa mengejar pembelajaran itu sendiri. Iya, seperti benar. itu. Kayak maksudnya. ini juga ya, bisa berarti kayak ini ada penampil didik yang kita kurang percaya diri dia nih. Sebenarnya dia bisa, tapi malu, kayak takut salah. Berarti kita sebagai seorang guru bisa untuk itu, Bu ya. Membersamai dia, mendampingi dia. Benar. Di tengah-tengah murid-murid ini kita sama-sama memopong mereka gitu untuk lebih semangat seperti itu. Ya, saya setuju juga itu, Bu, yang kayak memang sebagai guru itu tugasnya nggak bisa banyak ya, nggak sepele membentuk karakter. Iya. Benar-benar. Bagaimana menyiapkan bahan ajar materi yang sesuai dengan dia. Belum lagi dengan karakter dia yang malu-malu, ada yang tidak mau, ada yang sangat sekali Bu Darlina. Iya Bu ya. Yang terakhir itu ada Tuturi Handayani. Nah, Ibu ingat nggak dulu? Itu tuh logo itu biasa pada batik sekolah. Kalau saya dulu SD, malah sekolah saya lambang itu dasi semua. Di batik ya Bu ya. Iya benar. Ya, yang kecil-kecil ya. Iya, sebenarnya sejak dulu udah bersama kita selalu slogan ini. Cuma kita tuh dulu masih kecil-kecil kan nggak sadar gitu. Sekarang lah baru kita ingat-ingat kilas balik. Benar ya. Rupanya sudah sejak dulu kita. Benar sekali. Itu kalau makna itu bagaimana Ibu kalau Tuturi Handayani menurut? Itu artinya dari belakang itu memberi dorongan, seperti memberi motivasi, dorongan supaya murid-murid itu mau menjadi lebih baik, mau bergerak ke arah yang lebih baik, mau mengerti dan mengejar tujuan pendidikan itu sendiri, seperti itu. Berarti kayak ada contohnya anak ini minat bagian ini. Nah, kita bisa mendukung kan, mendorong biar dia lebih berkembang, karena kita sudah tahu karakter peserta didik. Di bagian ini dia suka bagian olahraga, yang ini suka menyanyi, yang ini bagian menulis. Nah, berarti sebagai guru kita harus mendorong bagaimana dia berkembang dengan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Berarti secara tidak sadar kita memang pemikiran Ki Hajar Dewantara ada sampai saat ini ya. Benar-benar. Apalagi yang kita di kurikulum Merdeka ini katanya menekankan karakter ya Bu ya. Iya. Karakter, biar saya juga baru sadar juga ternyata slogan-slogan ini sampai sekarang ada sampai saat ini. Iya, cuma ya kita mungkin baru belajar teorinya gitu. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita sudah hidup gitu, sudah bersama kita gitu. Lalu gini, kan kita tahu kayak tadi itu bagaimana memotivasi siswa, bagaimana mendorong, bagaimana mencerminkan karakter atau contoh yang baik di depan mereka, di tengah, bahkan di belakang mereka ini. Nah, apa sih tantangan yang menurut Ibu nih, ya kan udah 5 tahun nih ya. Mengajar, saya rasa itu waktu yang lama. Pasti tentu juga ibu ini nih banyak belajar pengalaman dari banyak naik turunnya. Nah, apa tantangan yang menurut Ibu ini yang paling sering Ibu hadapi dalam selama proses 5 tahun menjadi guru? Kalau saya sendiri ya Bu Darlina tahu sendirilah. Saya jumpa Ibu, kepribadian Ibu beda, kepribadian saya beda. Apalagi murid-murid saya itu yang saya hadapi setiap semester, setiap tahunnya itu. Itu yang sulit menurut saya, salah satunya ya, menghadapi berbagai macam kepribadian siswa ini. Ya. Kita harus memahami, apalagi untuk administrasi keguruan itu. Sekarang iya Bu, yang kurikulum yang sekarang ini. Ini berganti, belum selesai yang ini berganti. Kita tuntutannya ikut kurikulum harus menyesuaikan diri, lebih ke mengejar karena terus selalu pembaruan, kita harus belajar lagi, kita harus adaptasi lagi dengan kurikulum ini, kita pahami lagi, lalu kita implementasikan lagi, baru ada lagi perubahan, kita ikuti lagi. Benar, saya juga kadang lihat beberapa komentar guru katanya begini, belum selesai dibentuk yang ini sudah mulai yang baru, jadi kita nggak tahu kapan ini berhasil atau enggaknya kurikulum yang ada. Benar. Selain itu ada tantangan lagi yang menurut Ibu ketika itu kan dari administrasi nih di dalam kelas tadi memahami peserta didik.
Itulah ya, kalau untuk kurikulum merdeka ini kan kita dituntut untuk pembelajaran yang menyenangkan ya, Iya. menyenangkan dan menarik. Ibu pernah dengar yang berdiferensiasi? Nah, nah untuk itu, contohnya itu ya, kita harus menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita itu harus membagi siswa berdasarkan gaya minat belajar mereka lah gitu. Jadi kan kita harus analisis dulu terlebih dahulu latar belakang mereka, apa kesukaan mereka, kita mau ngelompokkan lagi, belum lagi beda apa penilaiannya seperti itu Bu. Berarti kita harus benar-benar menyiapkan bagaimana kesiapan belajar siswa. Oh, di kelompok yang ini dia masih tahap yang ini, di kelompok yang ini masih tahap ini. Tapi saya pikir itu kerja yang luar biasa ya. Kelihatannya saja kita kelompokkan nanti bercepat mengatur dia bagian yang ini, kita yang ini membutuhkan yang ini. Menurut kita kan kalau secara sekilas ya lebih gampang, tapi di gurunya yang menurut saya yang susah. Bagaimana dia mengelompokkan, bagaimana dia memberikan materi kepada peserta didik, itu luar biasa. Apalagi memang kalau sudah tahu kan kita kelompok ini kesiapan dirinya masih segini persen, ini yang sedang dan ini tinggi, kita harus beda itu Bu, kita harus menyesuaikan ini materinya bagaimana, ini seperti apa, ini tugasnya apa, karena apa disesuaikan dengan kesiapan mereka tadi. Karena semisalnya ini Bu, yang tingkat kesiapannya masih sedikit kita kasih yang sama rata dengan yang tingkat masih rendah, kaget mereka Bu. Iya, nggak bisa menerima, benar-benar nggak bisa diterima. Saya juga bingung juga kadang, kayak pengelompokan yang ini, apalagi yang materi yang sekarang yang guru SD. Banyak keluhan itu, guru SD itu anaknya belum bisa menulis membaca tapi harus diberikan materi. Bagaimana tanggapan Ibu itu? Saya itu juga masih tantangan sampai saat ini ya. Tapi itulah guru itu memang harus kerja keras, hebat. Nggak sepele kita menjadi guru, karena memang sejatinya menjadi guru itu harus panggilan hati, bukan hanya sekedar mengejar gaji atau apa. Betul. Saya juga sebagai guru memang kan ada pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, benar. Itu slogan itu sangat sering saya sampai sekarang. Memang harus tulus hati. Bagaimana menghadapi anak-anak tersebut tadi ya kan Bu ya. Nah, setelah tadi perjuangan, menurut saya tidak gampang perjuangan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Bagaimana dia membentuk sekolah, bagaimana dia pendidikan untuk semua. Kan dulu zaman kolonial itu, zaman penjajahan, tidak boleh semua lapisan masyarakat untuk sekolah. Tapi sekarang yang tertentu ya. Tapi sekarang diharapkan semua kemerataan. Iya, diharapkan kemerataan. Biarkan seluruh anak-anak bangsa Indonesia menikmati kualitas pendidikan yang, tapi dengan harapan pendidikan yang berkualitas. Nah, dengan tantangan-tantangan tersebut menurut saya itu akan membentuk diri kita sendiri. Nah, sebagai ibu juga dengan pengalaman-pengalaman yang ibu sudah lalui, yang ibu hadapi, tentu kan membuat ibu menjadi semakin sekarang seperti sudah siap untuk menghadapi tantangan yang ada lagi, apalagi dengan kurikulum yang kan sudah terbiasa. Jadi begini nih Bu, setelah tantangan-tantangan yang seperti tadi kan sangat sulit kan menjadi seorang guru. Sulit sekali. Apa nih nanti harapan ibu nih untuk pendidikan Indonesia nanti ke depannya ini? Kalau itu sih kami guru-guru juga ingin dimengerti. Bukan hanya kami mengerti pendidik ya, karakter yang berbagai macam. Benar juga. Iya, mental mereka yang peduli juga sama guru-guru di sini. Jadi kami juga perlu diberi asupan lebih ke keterampilan juga, lebih memperhatikan guru-guru lah, apalagi di bagian zona 3T itu yang sulit tertinggal gitu. yang tertinggal terdepan itu, yang terpencil lagi. Iya, benar. Berarti lebih ke gurunya sekarang. Kita diberikan pelatihan agar bisa siap untuk menghadapi mungkin karakter-karakter peserta didik. Nah, saya juga setuju dengan itu. Kita sebagai seorang guru memang tidak mudah. Tapi kita terus dilatih, kita terus diberikan amunisi-amunisi yang akan siap menghadapi perkembangan pendidikan yang selalu berkembang. Nanti semoga pendidikan Indonesia ini semakin maju. Entah beberapa tahun atau sekian tahun akan bisa di dunia internasional. Oke. Terima kasih loh Bu dengan bincang hangat kita ini. Seru ya tadi bicara tentang apa topik kita ini. Sebenarnya masih panjang ini. Pendidikannya ini luar biasa. Kalau ngomongin tentang beliau memang tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habisnya.
apalagi kita sebagai ibu sebagai calon guru ini, calon guru profesional nantinya. Semoga apapun harapan kita ke depan, semoga pendidikan di Indonesia kita terus maju, menumbuhkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang tumbuh menjadi generasi emas. Nah, sebagai seorang guru, satu pesan tadi yang bincang hangat kita ini, jangan sebagai seorang guru kita jangan hanya menilai nilai akademis saja, tetapi lihat proses dan bentuk karakter dan etika, sehingga anak-anak tersebut tidak hanya pintar tetapi berkarakter yang baik dan berperilaku yang baik. Oke, sekian dari podcast hari ini. Terima kasih dan salam.